Halo guys, balik lagi sama Quinik di sini. Kali ini aku akan mengajari kalian bagaimana cara membuat game dari awal banget, ya, dari nol. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi ini sesi ini ditunjukkan buat kalian yang umurnya berada di atas 8 tahun atau kelas 5 SD juga udah bisa, ya. Jadi dimulai dari kelas 5 SD sampai kalian udah berumur seperti itu, ya. Jadi udah berumur pun tetap bisa, karena apa? Gue sering berkolaborasi sama teman-teman yang umurnya udah senior banget dan mereka tetap masih bisa belajar dan juga bikin game seperti itu, ya. Jadi langsung aja kita mulai ke sesi pertama dalam cara membuat game mobile, PC, dan VR juga, ya. Ya, jadi satu tutorial kurang lebih waktunya 15 menit aja, cukup seperti itu. Nanti kalian ikutin aja. Nanti jika kalian sudah beres mengikutinya, kalian bisa membuat game seperti ini. Oke, nanti kita akan jadi makhluk kucing ini. Twing. Dia lagi dalam keadaan khawatir karena dia harus keluar dari lingkungan ini, dari rumah ini, tanpa ketahuan oleh setan. Kita lihat di sebelah kanan ada hantu kan ya? Iya, benar. Ada hantu. Nah, sekarang kita harus keluar tanpa kelihatan oleh dia. Dan juga makhluk ini, oke? Caranya gimana? Jangan sampai kena. Ya, masuk kena. Oke? Sama ini juga kita harus menghindar. Ya. Selamat. Kita harus keluar dari sini. Lagi. Oke, ya, jadi nanti gamenya seperti itu, ya. Nah, kalian hanya perlu ngikutin step by step aja. Nah, ada yang pertanyaan, bagaimana kalau kalian nggak bisa ngoding? That's not a problem, oke? No excuse, ya. Jadi ini gue tunjukkan buat kalian untuk secara umum. Jadi nggak hanya yang bisa ngoding aja ataupun yang bisa gambar aja. Dan gue juga nanti akan buat sesi kolaborasi. Jadi bagi kalian yang bisa gambar, let me know, kasih tau gue. Dan bagian kalian bisa ngoding, kasih tau gue. Nanti gue akan hubungkan kalian berdua supaya bisa bikin project bareng bersama antara viewer seperti itu, ya. Jadi sekali lagi bagi kalian yang nggak bisa ngoding ataupun nggak bisa gambar, it's okay, ya. Ikut aja gabung. Nanti kita akan menghubungkan kalian semua. Jadi yang bisa gambar nanti akan berkontribusi, yang bisa bikin ngoding juga berkontribusi. Kita akan kerja sama semua bikin satu produk game, ya. Tapi kali ini gue mau ngasih aja pengetahuan gue buat kalian bagaimana cara membuat game dari awal, ya. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya dan bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, jadi kalian langsung aja ke website tersebut. Nah, ketika kalian udah di website tersebut, kalian pilih download yang ini, ya. Download Unity Hub. Oke, jangan yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan, download Unity Hub. Oke. Jadi bedanya apa? Unity Hub ini digunakan jika kalian ingin menginstal versi lama dan juga jika kalian ingin mencoba versi terbarunya. Jadi ini kumpulan-kumpulan Unity, namanya Unity Hub. Seperti namanya aja hub kan, perkumpulan untuk menghubungkan seperti itu, ya. Jadi kalau choose Unity plus download cuma Unity tertentu aja, ya. Tapi kali ini kan kita dalam tahap belajar, jadi gue pengen kalian tuh semuanya sama Unity-nya dengan apa yang gue punya. Soalnya kenapa? Kalau nanti berbeda-beda Unity-nya, kalian akan kesulitan. Jadi kadang-kadang Unity itu mengupdate Unity-nya dia, dan kadang-kadang jika kalian menggunakan versi yang lama itu akan nanti terdapat error. Nah, itu akan makan waktu lagi untuk membetulkannya, apalagi kalau kalian dalam tahap belajar. Jadi untuk lebih aman, kalian mengikuti dulu Unity version yang sama dengan gue, seperti itu, ya. Oke, langsung aja kita install. Ketika sudah di-download, langsung open. So, open seperti ini. Langsung aja agree. Install seperti ini, ya. Oke. Oke, install seperti ini. Oke, jika sudah beres, langsung aja kalian centang run Unity Hub-nya. Oke, let's start it. Oke, pertama kali kalian akan muncul seperti ini, ya. Nah, nanti jika kalian sudah seperti ini, kalian klik di sini, install, terus saya pilih add. Nah, kalian pilih versi yang ini, 2019.3. Jadi biar sama dulu sama punya gue, ya. Kalau kalian bisa pilih yang ini, ataupun pokoknya 2019.3 depannya, ya. Kalau udah, kalian klik next, seperti itu. Jadi kalian centang yang ini, dan juga yang ini, ya. Dipastikan kalian mau download Android SDK and NDK Tools dan juga OpenJDK-nya, ya. Jadi kalian download, udah seperti itu. Nanti kalian next aja terus, next. Ditanya sama dia seperti ini, klik di sini, klik next lagi. Oke. Ditanya seperti ini, klik next lagi. Lalu klik done, seperti itu. Nanti beres, nanti akan dimulai downloadnya, seperti itu, ya. Kalian tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai nanti, nih, jika dalam proses download akan seperti ini. Jika ini nanti sudah penuh, artinya sudah selesai, ya. Kalian sudah selesai, kalian ke project. Oke, kalian ketik new.
pastikan Unity-nya ada di sini, dan terpilih ya. Nah, langsung kalian pilih yang, kalau untuk tutorial kita bikin yang 3D aja. Ya, kalian pilih project name-nya apa. Kalau gue kasih namanya Learning with Queenie, kalian boleh sama, boleh enggak. Kalian boleh sama, boleh enggak ya. Misalkan kalian contoh apa, belajar 1 atau belajar 2, oke, terserah. Kalau gue seperti ini, karena gue dalam tahap mau men-share ilmu gue kepada kalian gitu ya. Dan lokasinya mau taruh di mana? Oke. Di sini, kalau gue di sini, terus mana ya? Sebentar. Di sini. Oke, di sini. Oke, kalau udah, klik create. Oke, tunggu sebentar sampai selesai. Oke, nanti kalau sudah beres download, kalian akan lihat layar kalian seperti ini, ya. Nah, untuk memastikan kita semua sama nanti, ya, supaya nanti nggak terganggu juga, nanya posisinya berubah, kok beda sih, bro? Posisinya yang gue di sini, yang lo di sana, misalkan posisi aku di sini, posisi kamu di sana, beda layarnya, tampilannya beda. Kalian klik di sini, window, oke, langsung layout, langsung revert factory setting. Oke, terus pilih continue aja. Jadi kita samain dulu semuanya biar benar-benar lancar dalam proses nanti pembelajarannya seperti itu ya. Oke, let's go. Nah, pertama yang kalian lakukan ketika udah seperti ini, gue mau jelasin dulu. Ya, ini ada namanya scene di sini. Nah, ini adalah layar editing di mana kalian nanti mengedit semua objek yang ada di game. Contoh misalkan edit bola, edit buku seperti itu, atau edit karakternya, mobil dan sebagainya macamnya. Kalian edit di bagian scene ini, ya. Nah, yang di sini sebelah kiri ini adalah kumpulan objek dalam bentuk list, daftar. Jadi daftarnya contohnya ada main kamera kan? Nah, ini adalah main kamera objeknya yang tadi, yang gue bilang. Ya, tuh, bisa digerak-gerakin kameranya. Ya, sekarang kalau digerak-gerak kembali lagi ke 0. Kembali dulu ke 0 ya. Ini light-nya, lampu, seperti itu. Tuh, lihat. Ya kan, jadi ini ada lampunya. Jadi setiap objek didaftarkan di sini, ada di sini. Nah, ya, yang ini adalah bagian game. Kalau ketika kalian jalanin gamenya, nanti akan otomatis pindah ke tab ini. Nanti muncullah di sini game kalian. Hasilnya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau kalian lihat di bagian bawah, ini adalah kumpulan bagian aset kalian dan juga bawaan dari Unity asetnya. Seperti itu ya. Jadi yang bawa packages ini nggak usah diotak-atik, biarin ini aja. Kita main di sini aja, aset. Nah, ini ada scene. Oke, bawaannya kalian udah punya satu scene, yaitu ini dia. Sampel scene ini yang lagi kalian kerjakan. Save aja. Nah, ini sampel scene ya. Nah, ketika kalian klik aset di sini, ini kan berupa folder. Kita kecilin aja deh biar sama ya semuanya ya, biar lebih enak melihatnya. Nah, ketika kalian ketik di sini ada isinya, yaitu sampel scene di mana yang sedang kita buka ini namanya sampel scene kan. Oke. Nah, di folder aset ini seperti yang tadi udah gue jelasin ya. Ini adalah kumpulan aset-aset yang di mana nanti kalian bisa gunakan tarik ke dalam scene ini. Scene ini ya. Nah, aset itu bisa berupa gambar, musik ataupun codingan seperti itu. Nah, untuk tahap pembelajaran ini gue akan upload ke kalian, akan gue kasih ke kalian aset yang gue punya untuk belajar ini ya. Jadi kalian bisa download di link di description. Habis itu udah kalian download, kalian klik di sini, aset, import package, custom package. Cari di mana kalian letakkan file yang sudah kalian download tadi. Extensionnya atau belakangnya itu titik Unity package seperti ini ya. Oke. Gue kasih lihat lebih jelas lagi deh. Details. Nah, seperti ini. Ini ya. Learning with Queenie.Unity package. Jadi ini adalah package yang bisa kalian import ke dalam Unity seperti ini ya. Klik open. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini, contoh, nanti kalian berbeda isinya. Kalian ketik aja import. Pada beres, pada kata reload aja. Nah, nanti kalian di sini scene aset yang tadi udah kalian import akan ada di dalam folder aset ini ya. Nanti seperti itu ya. Oke, jika sudah, langsung aja kita ke sini. Gue ingin ngasih tahu ke kalian dulu bagaimana cara membuat simple game object. Habis itu kita masuk lebih dalam lagi ya. Nah, pertama kita ingin buat kubus di sini. Ingin buat satu game object di sini ya. Langsung aja kita klik kanan di sini. Create 3D object yang bawah ini. 3D object ya, kita pilih cube. Nah, langsung muncul di tengah sini kan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalian bisa drag and drop seperti ini untuk posisinya. Ya, kalian mau taruh di sini misalkan di ujung pojok kiri, sini atau di sini atau di sini. Kalian bisa drag di sini. Nah, kalian juga pastikan kalau kursornya atau modenya sedang menuju ke move tool. Seperti ini ya, diaktifkan. Ini untuk move. Ya, ini untuk rotate. Memuterin. Oke. Ya. Ini untuk besar kecilin, scale up, scale down. Oke, ini untuk mode 2D. Ini untuk mode 2D ya. Sama bisa kecilin tuh seperti ini. Mode editing. Bisa juga digunakan 3D ya. Kalau untuk semuanya move, scale, rotate tuh langsung semuanya jadi satu. Mana ya kan, bisa di move juga tuh, posisi bisa di move, jadi rotate ya kan, bisa di scale langsung semua jadi satu. Ketika tombol ini tuh 2, 3 dijadikan satu sama ini ya.
Oke, ini custom editor. Jadi ini gua jelasin sekarang, nanti gua jelasin ya karena belum tahap ini. Ini untuk tarik doang. Ya, tuh. Jadi layar kalian bisa ditarik tanpa mengganggu. Ini ya. Lihat, jadi lebih enak lagi nariknya. Seperti itu ya. Oke, itu tahap pengenalan tools dasar. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menghapus objek ini? Kalian misalkan melakukan kesalahan atau nggak suka sama objek ini, kalian klik aja di sini. Cube. Ya kan, ini kan cube. Ya, kalian klik delete pada tombol button kalian atau bisa di sini delete seperti itu. Ya, oke, sekarang kita buat lagi yang baru di objek, kita pakai sphere sekarang yang bulat ini. Oke. Nah, ketika kalian buat game objek, kalian bisa lihat di transform ini, ya, posisi kalian dalam membuat game objek langsung terlihat seperti ini, ada di sini. Betul kan? Oke, jadi minus 0,229, 2,78 dan Z-nya 0,939. Dan Z-nya di minus 0,935 seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kalian ubah di scale juga, kalian bisa seperti ini jadi besar juga. 2 gitu ya. Jadi dua cara kalian bisa ngedit di sini. Oke, bisa ngedit di sini tuh. Sama kan kalian perhatikan bagian scale-nya berubah juga, ya kan ya. Ataupun move-nya kalian bisa ubah juga di sini. Itu. Di sana di kanan juga berubah. Di bagian transform juga berubah. Oke. Nah, sekarang gue jelasin. Habis transform ada apa lagi? Ada apa lagi sih habis transform? Ada sphere, ada mesh renderer, ada sphere collider. Oke. Sphere collider, mesh renderer, sphere dan transform ini adalah script. Sebenarnya ini adalah script bawaan dari Unity. Jadi kesimpulannya, setiap satu game objek pasti punya script di sebelah kanan sini, kumpulan script yang diletakkan di dalam game objek bola ini, sphere ini. Ya, jadi ini nggak bakal bisa bergerak, nggak bakal bisa terbentuk tanpa ada script di sini. Script ini adalah bawaan dari Unity. Nanti script dari gue juga atau script yang akan kita pelajarin juga akan ditaruh di sini. Jadi intinya satu objek, satu benda, satu apapun yang ada di dalam game Unity ini, dalam game engine Unity ini, bisa berkemampuan, bisa melakukan sesuatu jika ada script yang nempel di dirinya. Seperti ini di sebelah kanan ini. Ya, oke, itu pengenalan dasarnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam tahap warnain ya. Kita coba warnain ini, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada default material. Oke, ini adalah bawaan juga dari Unity. Oke, nah bagaimana caranya kalau kita mengubah warna dari benda ini? Caranya gimana? Gampang. Kita klik di sini default material. Kita bisa ngebuat lagi yang barunya. Contoh, di sini kita klik aset. Ya, kita sekarang belajar. Nah, sekarang kita mau belajar ngebuat material dan juga merubah warna dari sphere ini. Ya, sekaligus juga bagaimana caranya kita membuat aset baru. Oke, kalian klik di aset sini. Langsung di tempat yang kosong, klik create material. Ini. Kasih nama aja red material misalnya. Itu. Oke. Nah, kalau gue biasanya gue rapihin ya. Jadi ada lebih rapi lagi. Kita bikin folder sini material. Kita bisa tarik dari sini, buang ke sini. Nanti ada di dalam folder nih red material. Ketika udah jadi red materialnya, kalian bisa ubah warnanya baru. Nah, kalau ubah warna merah misalkan. Karena namanya red ya, masa warnanya kuning. Red itu merah. Oke. Nah, dari sini sphere-nya kalian ketik lagi. Nah, dari sini kalian bisa klik sphere-nya lagi. Kalian bisa drag and drop sphere material ini ke dalam mesh renderer yang tadi. Ini dia. Oke, kan defaultnya nggak bisa diubah-ubah karena itu bawaan dari Unity-nya. Nah, kalau kalian mau ubah warna, kalian bikin lagi material yang tadi seperti ini, create material. Oke. Nah ya, ketika udah jadi, klik di sini benda yang kalian ingin ubah warnanya, terus buang sini drag and drop. Oke, jadi kan? Amazing. Oke, itu tahap awal ya. Bagaimana membuat aset dan juga meletakkan aset di dalam game objek. Oke, simple banget. Nah, selain sphere, kalian bisa buat game objek lainnya seperti ini. Contoh, ada cubes, kapsul, cylinder, plane, quad. Oke. Bisa juga teks nanti ya. Kalau kalian ingin buat teks, misalkan contoh seperti ini. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kalian import aja, klik ini. Karena ini adalah package baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih, tapi udah bawaan dari Unity, Texture Mesh Pro namanya. Nah, ini bagus banget ya. Kalian bisa manfaatkan dalam pembelajaran ini juga nanti. Oke, kalian udah jadi teksnya kan? Seperti ini kan? Cuman bentuknya seperti ini, kebalik. Nah, kalian bisa atur di sini. Tuh, lihat. Nah, kalau kalian klik di tengah ini, artinya sejajar dengan layar ya. Kalau kalian klik di atas ini, kita ngeliat dari sudut pandang atas. Betul? Kalau kita klik di bawah sini, balik lagi ke tengah. Terus kalau kita klik lagi ke sini, bagian bawah. Ya, kita balikin lagi ke tengah dulu. Kalau sini kita lihat dari sudut kiri. Kita ke sini, balik lagi ke tengah. Klik lagi ke sini dari sudut kanan. Gitu ya. Balikin lagi ke tengah, klik aja di ini, balikin lagi ke tadi. Nah, ini untuk jajarin ke layar tengah ini. Oke, udah ya. Gampang kan? Nah, untuk bagian ngeditnya, seperti yang tadi gue bilang, setiap game objek ini ada scriptnya.
dan script itu yang nentuin aksi ataupun tampilan dari game objek itu. Nah, makanya kita cari aja di sini. Kalau kalian ingin ngedit segala sesuatu, cari aja di sebelah kanan sini ya. Nah, ini dia text mesh, berarti di sini isinya learning with Phoenix gitu. Oke. Sekarang ini size kita ubah 20 bisa ke. Oke. Nah, bagaimana cara ubah posisi? Kalian bisa coba lagi ya. Bagaimana cara ubah posisi? Kalian coba aja. Tadi udah gue jelaskan di awal kan. Ini. Nah, ubah warna gimana? Kalian bisa ubah warnanya nih di sini. Text color kalian ubah warnanya. Nah, kalau gue milihnya ini misalnya. Ya, gitu. Oke, ini udah. Kalian bisa pindahin lagi di sini aja. Nah, biar lebih jelas. Oke ya. Jadi kalian udah masuk ke dalam pengenalan dasar ini. Ya kan? Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar bagaimana caranya membuat 3D game object, langsung juga mengeditnya, dan juga cara mengimport asetnya. Nah, dari aset yang tadi udah kalian import, ya, coba sekarang kita masukkan lagi aset yang udah gue kasih tadi itu ya. Kita akan praktekkan dan kita akan pelan-pelan menuju ke dalam pembuatan game yang seperti tadi udah gue janjikan di awal. Hasilnya akan seperti itu, yang tadi gue bilang ya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Kalian klik aset, terus saya prefabs. Langsung kalian tarik yang namanya John Lemon ini. Kalian tarik ke sini. Ataupun kalian boleh tarik di sini. Tengah. Di scene boleh, kalian tarik ke sini boleh, ke kiri ya. Kalau kalian untuk awal-awal tarik aja di sini. Kalian letakkan di mana aja boleh. Twing, seperti itu udah ya. Nah, ketika kalian letakkan di sini, kalian lihat sebelah kiri. Seperti yang tadi gue jelasin ya. Setiap objek yang ada di scene pasti akan ada di sini. Karena ini melambangkan objek yang mana, ini secara visualnya yang di scene. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kalian klik John Lemon 2 kali. Seperti ini. Jadi hasilnya kalian akan mendapatkan makhluk kucing seperti ini, ya kan? Nah, pastikan sekarang transformnya kita ubah, kita samain dulu aja di 00. Oke, dia ngilang dari layar. Karena apa? Layar ini tidak sedang menghadap ke posisi di 000. Makanya kalau kalian ingin melihatnya di mana, kalian double klik di sini John Lemonnya. Oke, seperti itu. Nah, kita mau spear yang tadi kan ya. Ya kan? Tuh di atasnya murah, merah, ya kan? Oke, murah. Emangnya makanan. Murah. Emangnya belanjaan. Oke, udah ya, seperti itu ya. Nah, ketika kalian udah seperti ini, kalian bisa play, coba kalian play. Oke, harusnya kalian mendapatkan animasi yang seperti ini. Ya, kalian lihat, ngadepnya nggak jelas ya. Ya kan, ngadepnya. Dia ada di depan sana. Oke, dia lagi joget-joget, terus seperti lagi dance. Dan ada spear ngalangin di sini. Nah, dan teks juga kelihatan di atas, ya kan? Seperti yang tadi udah gue jelasin, kalau game melambangkan gambar asli dari game yang sudah kalian rancang tadi sebelumnya, udah kalian edit. Nah, ini hasil akhirnya kalian bisa lihat di tab game. Nanti ini akan tampil di handphone kalian, ataupun di laptop kalian, ataupun di desktop kalian, di komputer kalian ya. Jadi, tampilan game adalah hasil produk akhirnya. Hasil yang udah kalian rancang, seperti itu. Nah, sekarang, kita lihat, ini kenapa ngadepin seperti ini. Nah, itu ada di main kamera. Oke, ya, main kamera, dia menghadap ke titik 0, 1, dan 10. Sedangkan posisi John Lemon ada di 000. Jadi nggak kelihatan dan terbalik. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menghadap main kamera? Kita ubah posisinya. Ya, kita lihat di sini scene. Jangan dimatiin dulu ya, scene. Kalian putar-putar, kalian belajar ya. Lihat. Kalian bisa lihat nggak? Tuh, posisi kamera menghadap belakang. Kalian putar lagi tuh. Betul kan? Menghadap belakang, ya nggak? Ya nggak? Menghadap belakang. Swing. Ngerucut gini. Ini objek. Ini objek. Ya kan, ini objek. Yang seperti ini, nembaknya. Ya, objeknya spear ditembak dari belakang oleh main kamera. Kalian klik lagi main kameranya. Tuh lihat. Dia proyeksinya dari belakang seperti ini. Nah, ya dari belakang ya. Nah, bagaimana caranya ke depan? Kalian bisa dua cara. Kalian ubah kameranya ngadep ke sini atau objeknya kalian ubah ke ngadep kamera, dirotasi ya. Tapi kita sebaiknya tidak mengubah posisi kamera, karena sebaiknya posisi kamera di sini aja, nggak apa-apa ya. Karena nanti kalau ada objek banyak, kameranya kalian ubah lagi, nggak kan? Jadi kita harus berpatokan terhadap main kamera segala sesuatunya. Nah, sekarang objek yang John Lemon ini kita ubah ya. Kita ubah dia posisinya, karena kamera di sini, kalian gambar putih-putih, kalian lihat nih ya. Nih, kalian putih-putih ini adalah kamera. Kalau kalian nggak muncul gambarnya, kalian pastikan gizmos-nya kalian klik di sini. Kayak gizmos ini adalah icon dari setiap game objek yang ada di sini. Main kamera ini, kalau suara, kalau ini cahaya ini, tuh lihat, gambar ada cahaya kan? Tuh lihat cahaya. Berarti game objek ini icon jadinya ya, berupa icon gizmos itu. Nah, kalau sini berarti ada suara nih. Kita lihat suara di mana. Nah, ini dia. Dari John Lemon ada suara dia. Oke, dari John Lemon ini ada suara di hips mungkin. Ya, di sini. Ataupun dari main kamera pun ada suara. Ya, ada audio listener. Oke. Jadi di sini melambangkan icon
yang ada di setiap game objek di sini. Oke. Nah, seperti tujuan awal kita ingin rotasi dia. Nah, kita rotasi John Lemon dulu aja ya. Berarti kita taruh di sini. Nah, supaya dia kelihatan. Oke, taruh di sini. Dan seperti tadi udah gue ajarin, kalian bisa zoom in ya, pakai scroll mouse. Kalian tarik, kita putar, kalian putar aja bolanya sampai mendekat seperti ini atau menjauh seperti ini. Diputar-putar aja ya. Nah, kalau udah mendekat seperti ini, kita lihat sekarang bentuknya seperti ini kan. Kita rotasi John Lemonnya. Nah, kita ubah rotasi, kalian lihat sini di jet ya. Kalau jet kalian ubah, sebentar. Oh, ini lagi ini ya, sebentar. Nah, kalau X kita ubah, dia posisinya seperti ini. Nah, kalian lihat rotasi ya. Kalian kita ubah rotasinya. Tuh, kalau rotasi X diubah, dia seperti ini. Ya kan? Sedangkan kita mengubah posisi bukan X-nya. Kita pengen dia ngadep ke kamera yang ada di sini. Nih, kamera ada di bulat-bulat ini. Betul kan? Nah, berarti bukan Z yang kita ubah, melainkan Y. Lihat Y. Nah, Y-nya. Seperti itu. Betul kan? Kalian cara ngubahnya gimana? Kalian bisa ketik. Kalau ngadep kebalikan arah berarti 180 dong, matematika seperti itu kan ya. Nah, kalian bisa ketik 180 seperti itu. Jadi dong, seperti jadi membalikkan rotasi dari sudut sini ke sudut sini, sebaliknya itu 180, betul? Atau kalian bisa juga, kita ulang lagi. Caranya kalian mouse pindahin ke sini sehingga membentuk tanda icon seperti itu di layar, kalian lihat ya. Tanda panah 2, langsung kalian tarik seperti ini. Ke kiri ataupun ke kanan. Kalau ke kiri negatif, kalau kanan positif. Kita tarik ke kanan sekarang. Sampai dapat nilai yang kalian inginkan, 180 misalnya. 180. Oke. Oke, sekitar segitu ya. Nah, kalian kita lihat ke sini ke game. Jeng, udah ngarep ke kita, betul kan? Sekarang teksnya kita ubah. Kita naikin turunin. Oke. Nah, ini teks ini. Nah, kalian lihat di sini pos Y-nya. Kalian jangan terganggu dengan ini ya. Ini rect transform, jadi ada dua. Rect transform dan juga transform. Kalau transform, ini untuk 2D, rect transform ini. Rect transform untuk 2 dimensi. Kalau transform biasa untuk 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang kalau udah kita kepalang bikin yang 2D, nggak apa-apa. Kalian ingin turunin, berarti pos Y-nya kita turunin. Nah, ingin mastiin rapin lagi, kita ke kananin. Nah, seperti itu. Oke, ini udah pas ya. Jadi ini kucing, spear, dan juga teks. Kita sekarang udah belajar bagaimana memposisikan objek, memindahkan objek, dan juga menempatkan objek. Oke ya. Nah sekarang ketika sudah sini, kita matiin apa yang tadi kita lihat. Kita play lagi sekali lagi. Nah, berubah lagi kan seperti awal. Ya, itu dikarenakan ketika kita mengedit, kita sedang mengeplaynya. Ya, kita sedang mainkan tadi. Nah, segala sesuatu game objek yang kita sedang edit di sini, jika kondisi sedang di play, itu akan kembali seperti semula sebelum di play. Nah, jadi apa yang kita kerjakan tadi, restart. Karena kita mengeditnya selagi play. Nah, sekarang tugasnya adalah kita kembalikan seperti yang tadi udah kita rancang, tapi dalam kondisi tidak di play. Ya, jadi kalian ubah sekarang seperti itu. Nah, nanti kalau kalian udah berhasil, kalian komen di bawah. Nah, kita akan lanjut ke part berikutnya. Ya, jadi untuk part sekarang sampai segini dulu aja. Kita udah belajar memposisikan objek, mengubah rotasi objek, dan juga bagaimana caranya game objek itu bekerja dengan script yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan buat karakter kucing juga gerak. Oke, kalau gitu videonya sampai segini dulu aja. Kita belajar step by step yang ringan-ringan dulu, dan nanti kita akan masuk yang lebih sulit sehingga menjadikan game yang seperti udah kita lihat di awal tadi. Bagi kalian yang belum like dan subscribe, kalian bisa like dan subscribe. Dan kalian yang ingin berkontribusi dengan project kita, kalian bisa komen di bawah apa yang bisa kalian lakukan. Mungkin gambar, buat musik, ataupun bikin jalan cerita gitu ya. Nah, bagi kalian yang ingin juga nanti mengikuti live streaming, kalian bisa komen juga di bawah. Jadi nanti akan aku juga buat sesi live streaming, belajar buat game online dari nol. Seperti itu ya. Oke guys, terima kasih waktunya untuk nonton. Tetap semangat, tetap sehat. See you again in the next video. Bye-bye.